Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin memimpin dari kalian? Saya Bu yang pimpin doa. Oh iya, kata kelas mungkin ya Anita. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anita sudah mau memimpin. Sama-sama Bu. Pertamanya Ibu absen dulu ya semuanya. Ya. Izatunisa Syahidah. Hadir Bu. Andini Desanti. Hadir Roh. Anita Fauzia. Hadir. Astuti Elsyelis. Hadir Bu. Nadifa Novianti. Hadir Bu. Oh ya, oke. Hadir semua ya ternyata. Nah, karena kita semua hadir, mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillah karena kita telah diberi nikmat oleh Allah untuk berkumpul pada hari ini di kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Kalian udah siap belajar semua kan? Mana buku tulis kok belum dikeluarin? Ibu tungguin ya. Good. Udah siap semua kan nih? Kan Ibu mau nanya dulu ya. Kalian masih ingat nggak nih minggu kemarin Ibu kan udah ngejelasin nih tentang apa aja sih yang bakal kita pelajari selama 1 semester ke depan ini. Nah, ada yang masih ingat nggak di antara kalian apa aja sih yang bakal kita pelajarin? Saya Bu, Izatun. Oh iya, Izatun. Jadi minggu lalu kita itu membahas mengenai dasar tekstil berupa serat tekstil, berupa serat tekstil, benang tekstil, dan kain atau tekstil Bu. Ya, benar sekali Izatun. Jadi kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa itu dasar tekstil. Nah, jadi ada yang bisa menebak nggak untuk hari ini tuh kita bakal belajar tentang apa ya? Bu, belajar tentang tekstil bukan Bu? Ya, masih kurang tepat ya, maaf. Mungkin ada yang lain yang ingin membantu. Bu. Ya. Hari ini belajar tentang serat bukan Bu? Nah, betul sekali Astuti. Jadi, kita hari ini akan belajar mengenai serat dan macam-macam golongan serat. Ya, sebelum Ibu yang akan menjelaskan apa itu serat, mungkin kalian ada yang ingin berpendapat apa itu serat menurut kalian? Bu, saya belum tahu Bu. Oh, belum tahu ya. Nah, Ibu mau minta tolong coba kalian lihat baju atau kerudung kalian itu dari dekat. Dari jauh kan kelihatan halus. Kalau dari dekat kayak gimana ya? Baju sama kerudungan saya sih kayak ini Bu, ada garis-garisnya gitu. Ya benar sekali Nadifa. Jadi yang kalian lihatin garis-garis itu sebenarnya itulah serat itu. Nah, jadi serat itu meskipun kecil dan garis-garis itu menyusun baju kita, Nak.
Nah, jadi hebat sekali kan ya, sekecil-kecil itu bisa nyusun baju kita yang sampai seperti ini. Jadi tampil cantik kan kita. Nah, jadi kayaknya kita harus juga berterima kasih nih sama si Serat ini ya. Nah, sekarang ibu pengen demonstrasiin sesuatu ke kalian nih. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, di tangan kiri ibu memegang pouch, dan tangan kanan ibu ada kaos kaki. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Dari kedua benda ini, apa sih persamaan dan perbedaan yang bisa kalian lihat? Bu, persamaannya pouch sama kaos kaki tuh sama-sama dari kain kan? Hah? Ya. Ada lagi yang berpendapat? Bu, kalau perbedaannya itu, kalau kaos kaki itu kecil dan juga memanjang. Tapi kalau pouch itu, Bu, dia besar tapi kotak, Bu. Terima kasih yang sudah membantu ibu untuk menjawab. Jadi benar ya kalau misalnya pouch ini bentuknya kotak dan lebih besar, dan kaos kaki ini memang lebih panjang tapi kecil ya lokasnya, tapi sama-sama memiliki rongga. Nah, ibu ingin menunjukkan benda ketiga. Nah, apa sih demonstrasi yang ingin ibu tunjukkan? Ibu ingin memasukkan pouch ini sama bukunya, terus yang sebelah sini ibu ingin memasukkan kaos kaki ke bukunya. Kita lihat ya, nah siapa yang bisa masuk. Nah, sama kaos kaki ya. Wah, kaos kakinya bisa masuk ya. Ya. Sekarang yang pouch. Wah, ini ibu tarik-tarik nggak bisa ya. Ayo coba. Iya, nggak bisa ini. Udah ibu tarik-tarik tetap nggak bisa. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa kaos kaki yang lebih kecil ini bisa masuk untuk buku, tapi pouch ini yang lebih lebar tadinya malah nggak bisa masuk? Elastisitas pouch sama kaos kaki itu berbeda kan, Bu? Ya, benar sekalian Dini ya. Jadi kenapa bisa masuk adalah perbedaannya adalah karena elastisitasnya. Nah, yang pouch ibu ini terbuat dari bahan katun, sedangkan kaos kaki ibu terbuat dari bahan spandex. Padahal dua-duanya sama-sama kain ya, tapi sifatnya tuh berbeda. Nah, ini yang ibu akan jelaskan. Jadi meskipun kain itu jadi baju kalian atau semacamnya, bahannya pun beda-beda, jadi kegunaannya juga berbeda ya. Ya, jadi udah siap ya masuk pelajaran inti. Jadi apa itu serat? Serat itu merupakan bagian dari suatu tekstil yang menyusun tekstil itu sendiri. Jadi serat itu sifatnya itu panjangnya itu harus berkali-kali lipat daripada lebarnya. Nah, dan sifat serat itu harus fleksibel. Ada yang tahu nggak kenapa serat itu harus bersifat fleksibel? Ya. Agar baju atau busana bisa menyesuaikan badan kita kan, Bu? Hampir betul ya Dini. Jadi serat itu harus bersifat fleksibel karena nanti dia itu harus dipilih untuk menjadi benang. Nah, jadi setelah dipilih menjadi benang, dia harus lagi melewati proses dianyam untuk menjadi bahan kain. Gitu. Wah, jadi sebelum serat menjadi baju kita yang sekarang ini, Bu, berarti serat memerlukan proses yang panjang ya, Bu? Ya, jadi serat itu untuk menjadi baju butuh proses panjang ya. Setelah tadi dipilih jadi benang, harus dianyam untuk menjadi kain. Setelah itu diberi bahan-bahan kimia dan finishing, baru menjadi kain bahan yang biasa untuk membuat baju. Baru nanti proses jahit dan menjadi baju kita. Nah, selanjutnya sebelum ibu menjelaskan nih, ada udah baca buku ibu belum? Serat itu terbagi menjadi berapa golongan ya? Ada yang tahu? Saya, Bu.
Ya, Anita. Dari yang saya ingat, serat itu terbagi menjadi dua, serat alam dan serat sintetis. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Anita. Ayo, kita udah baca buku ibu ya. Nah, jadi benar serat itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah serat alam, yang bahan-bahannya sudah tersedia secara natural dari bumi kita. Dan yang kedua itu ada serat sintetis. Bu, izin memotong, bukannya serat itu ada serat campuran ya Bu? Berarti ada 3 jenis serat dong Bu? Ya, kenyataannya hampir benar ya Nadifa. Jadi, ibu ingin meluruskan sesuatu. Untuk di serat sintetis ini sebenarnya terbagi menjadi dua golongan. Ada serat setengah sintetis atau serat campuran yang tadi Nadifa bilang, sama serat full sintetis. Nah, ada yang bisa kasih tahu nggak nih ke teman-temannya? Apa sih contoh dari serat sintetis ini? Serat sintetis contohnya dakron, polyester, dan spandex Bu. Nah kalau yang campuran itu rayon viskosa Bu. Ya, benar sekali Anita. Wah Bu, kalau misalnya serat sintetis ada penggolongannya, berarti serat alam juga ada jenis-jenisnya dong Bu? Nah, pertanyaan bagus untuk Andini. Jadi, sama seperti serat sintetis, serat alam juga terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, sebenarnya ada 3 golongan. Ada yang tahu nggak nih, terbagi menjadi 3 itu apa saja? Bu, saya mau jawab. Ya, Astuti. Jadi serat alam itu dibagi menjadi 3 ya Bu? Selulosa, protein, dan juga mineral. Wah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Astuti. Ya, jadi serat selulosa dari alam itu terbagi menjadi 3 ya. Asalnya terbagi menjadi 4, maaf ya. Yang pertama itu berasal dari batang pohon. Nah, contohnya itu adalah rami dan linen. Yang kedua bisa dari buah. Buah itu contohnya adalah kelapa. Yang serabut-serabut luar kelapa itu bisa dijadikan kain. Nah, yang ketiga terbuat dari, ya benar, daun. Daun itu contohnya adalah dari abaka dan serat sesal. Nah, yang terakhir paling umum nih, kalian pasti tahu dong, terbuat dari biji. Ada yang tahu nggak biji apa? Biji kapas ya Bu? Ya benar sekali, bisa dari biji kapas dan biji kapuk. Iya, dari biji kapas dan biji kapuk. Nah, umumnya itu merek dagangnya itu Katun ya. Nah, sering banget tuh dijadiin baju. Bu, izin bertanya lagi. Jadi perbedaan serat alam sama buatan itu apa ya Bu? Pertanyaan bagus lagi Andini. Jadi bedanya dari sintetis dan serat alam ini dari penyusunnya saja sudah berbeda ya. Jadi pasti pas udah jadi sifat kainnya itu sangat berbeda. Nah, umumnya itu yang berasal dari alam, rasanya ketika dipakai rasa adem. Ada yang tahu nggak nih kenapa? Saya mau mencoba. Ya, Izatun. Kalau tidak salah, kain katun higroskopisnya itu tinggi. Jadi ketika dipakai terasa adem karena keringat terserap ke kain, Bu. Ya, benar sekali Izatun. Jadi kenapa baju dari alam itu adem? Karena sifat higroskopisnya ya. Nah, sedangkan bedanya kalau misalnya untuk baju yang terbuat dari kain sintetis, umumnya sifatnya itu menyesuaikan kayak kebutuhan pasar. Contohnya itu spandex. Spandex itu dibuat sengaja untuk bisa sesuai dengan bentuk tubuh kita, bisa melar banget sesuai keinginan kita. Wah, berarti contohnya seperti kaos kaki tadi ya Bu, itu bahannya dari spandek. Nah,
Wah, nggak kerasa ya hari ini tuh jam pelajaran udah habis. Tapi sebelum kalian keluar, ada yang mau memberi kesimpulan nggak pelajaran hari ini tuh yang kalian dapat apa saja? Iya, Anita. Serat merupakan penyusun produk tekstil, Bu. Nah, serat itu terbagi menjadi dua, serat alami dan serat sintetis. Iya, benar sekali. Selanjutnya ada yang mau ngasih contoh nggak nih? Contoh dari serat alam sama serat sintetis. Ya, Nadifa? Nah Bu, yang saya tahu kalau serat alam itu ada dua Bu, wol sama sutra. Sedangkan serat sintetis itu ada tiga, nilon, spandex, sama polyester. Wah, pinter-pinter banget ya murid ibu. Ibu yakin nih kalau misalnya kalian udah lulus, kalian pasti bisa jadi pakar tekstil yang terkenal. Untuk pertemuan selanjutnya, ibu ingin memberi tugas untuk kalian. Tolong pelajari buku tekstil halaman 39 mengenai serat protein. Karena minggu depan kita akan bahas mengenai serat protein. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, dari ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.